Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurhandayani dari kelas A317. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Nilai Nasionalisme pada Sekolah Berbasis Agama di SD Negeri Ngino 1 Seyegan, Sleman. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan terdapat 6 pembahasan, yaitu yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, fokus penelitian, yang ketiga, rumusan masalah, yang keempat, tujuan penelitian, yang kelima, paradigma penelitian, dan yang terakhir atau keenam, manfaat hasil penelitian. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas bab 1 pendahuluan poin A, yaitu latar belakang masalah. Yang pertama, kebebasan beragama. Dalam Undang-Undang 1945, dalam pasal 28E ayat 1 tentang kebebasan beragama, ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Berdasarkan undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu poin keberagaman agama. Di Indonesia terdiri atas beragam agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu semua adalah agama yang dianut oleh pemeluknya. Setiap manusia berhak memilih agama sesuai keyakinannya. Yang selanjutnya yaitu sikap nasionalisme atau toleransi. Toleransi itu sendiri berarti tindakan saling menghargai antar umat beragama. Tidak peduli apapun agama yang dianut, antar warga atau antar siswa harus saling menghargai satu sama lain. Yang dimaksud di sini adalah toleransi beragama di sekolah adalah siswa menghargai perbedaan agama yang ada. Siswa tidak membeda-bedakan antar siswa, mereka saling menghargai satu sama lain dan mereka bisa hidup rukun di sekolah. Uraian atau deskripsi yang saya sampaikan tadi itu melatar belakangi penelitian saya yang berjudul Implementasi Nilai Nasionalisme pada Sekolah Berbasis Agama di SD Negeri Ngino 1 Seyegan, Sleman. Selanjutnya, saya akan membahas poin B, fokus penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka fokus penelitian yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah implementasi nilai nasionalisme pada sekolah berbasis agama. Dari fokus penelitian ini diperinci ke dalam dua subfokus, yaitu apa saja implementasi sikap nasionalisme dan apa saja penerapan sikap nasionalisme beragama di sekolah SD Negeri Ngino 1 Seyegan, Sleman. Selanjutnya yaitu poin C, rumusan masalah. Dari latar belakang di atas tadi yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini diambil dua, yaitu yang pertama, bagaimana sikap implementasi siswa dalam toleransi beragama di SD Negeri Ngino 1 Seyegan, Sleman. Yang kedua, apa saja penerapan sikap toleransi yang dilakukan siswa dalam beragama di SD Negeri Ngino 1 Seyegan, Sleman. Selanjutnya yaitu poin D, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana sikap implementasi siswa dalam toleransi beragama di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan sikap toleransi yang dilakukan siswa dalam beragama di sekolah. Yang selanjutnya yaitu poin E, paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma pragmatis, yaitu peneliti pragmatis berfokus pada apa dan bagaimana dari masalah penelitian. Sementara pragmatis dipandang sebagai paradigma yang menyediakan kerangka filosofis yang mendasari untuk mencampur metode penelitian. Yang selanjutnya yaitu F, manfaat hasil penelitian. Hasil penelitian atau manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 1. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu sendiri adalah sebagai sarana untuk menambah referensi dan menambah ilmu pengetahuan di masa yang akan mendatang, serta menambah wawasan mengenai implementasi nilai nasionalisme pada sekolah berbasis agama. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama bagi sekolah, dengan memberikan informasi dan masukan pada pihak sekolah atau guru untuk mengetahui implementasi nilai nasionalisme pada sekolah berbasis agama. Yang kedua, bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam upaya mempersiapkan diri menjadi seorang pendidik dalam menganalisis bagaimana mengimplementasikan sikap nasionalisme dalam beragama dan penerapan dalam kehidupan.
Yang ketiga, bagi siswa. Manfaat bagi siswa itu sendiri untuk membantu siswa mengetahui apa sikap nasionalisme yang harus dilakukan dalam beragama, sehingga timbul motivasi dalam diri siswa agar menerapkan sikap toleransi beragama di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka di sini saya membahas 3 pembahasan. Yang pertama kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga pertanyaan penelitian. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama kajian teori. 1. Tinjauan pustaka tentang pengertian nilai toleransi. Nilai adalah sesuatu yang melekat bagi kehidupan manusia. Nilai itu belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak berarti adanya nilai karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan nilai tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap pemaknaan manusia itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai itu adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek menyangkut segala sesuatu baik atau buruk sebagai abstrak pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Yang selanjutnya, pengertian toleransi. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai antar sesama makhluk hidup. Toleransi dalam kehidupan beragama itu mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan kewajiban untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan tidak mendiskriminasi terhadap agama lain. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi. Faktor-faktor ini ada 2, yaitu yang pertama faktor pendukung dan yang kedua faktor penghambat. Faktor pendukung itu sendiri yang pertama, 1. Kesadaran beragama. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial. Yang ketiga, kebijakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan faktor penghambat itu ada 2. Yang pertama, semangat kekeluargaan yang menurun dan yang kedua, fanatisme agama. Jadi, kita sebagai generasi harus bisa melakukan sikap toleransi di antara umat beragama. Dengan cara itu, kita dapat meningkatkan keimanan. Jika iman sudah kuat, akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Yang kedua yaitu tinjauan tentang pengertian sekolah berbasis agama. Yang pertama, pengertian sekolah. Sekolah itu sendiri adalah lembaga atau suatu organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membaca, menulis yang memiliki persyaratan dan peraturan tertentu. Yang kedua, pengertian agama. Pengertian agama adalah pendidikan yang materi bimbingan dan arahannya adalah ajaran agama yang ditunjukkan agar manusia mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya Tuhan, patuh dan tunduk melaksanakan perintahnya dalam beribadah dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang ciri-ciri sekolah berbasis agama. Nah, ciri-ciri sekolah berbasis agama itu yang pertama, menjalankan peringatan-peringatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, menggunakan simbol-simbol keagamaan. Yang ketiga, mengajarkan pelajaran-pelajaran agama. Nah, jadi ciri-ciri sekolah berbasis agama itu ada 3 yang sudah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya yaitu poin B, penelitian yang relevan. Di sini saya membahas 2 penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Anur yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Agama, dilakukan di SDIT Nur Hidayah, Surakarta. Di sini persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Nur dengan penelitian yang akan datang ini adalah kedua penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan suatu permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian masing-masing dan objek yang menjadi fokus kedua penelitian ini adalah sekolah berbasis agama. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pipit Widiatmoko yang berjudul Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik di Sekolah Berbasis Agama Islam di SMA Al-Azhar 7 Sukoharjo. Nah, poin yang menjadi persamaan penelitian yang dilakukan oleh Pipit dengan penelitian yang akan datang ini adalah kedua penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan suatu permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian masing-masing objek.
Yang selanjutnya, pertanyaan penelitian. Di sini saya membuat 6 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana sikap siswa dalam menerapkan toleransi di sekolah? Yang kedua, bagaimana sikap siswa dalam menghargai perbedaan agama? Yang ketiga, bagaimana siswa memahami ajaran agama yang dilakukan di sekolah? Yang keempat, apa saja penerapan siswa dalam bertoleransi di sekolah? Yang kelima, apa saja sikap yang dilakukan siswa dalam menghargai perbedaan? Yang keenam, apa saja ajaran agama yang diberikan guru di sekolah? Yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Di sini saya membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama, latar penelitian. Yang kedua, cara penelitian. Yang ketiga, data dan sumber data. Yang keempat, prosedur pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, pemeriksaan keabsahan data. Yang poin pertama, latar penelitian. Latar penelitian ini, subjek penelitian saya adalah siswa SD Negeri Ngino 1 Sayegan, Sleman. Selain siswa, kepala sekolah dan wali kelas juga merupakan sumber data karena guru yang mengetahui tentang sikap toleransi siswa dalam sekolah. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Ngino 1 Sayegan, Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga, waktu penelitian. Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Februari 2021. Selanjutnya, poin B, cara penelitian. Prosedur atau cara penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi di lapangan. Secara garis besar, tahapan penelitian jenis kualitatif adalah sebagai berikut. Menurut Sudarwan, Danim, dan Darwis 2003, halaman 80, ada 5 langkah atau 5 cara penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data di lapangan. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, merumuskan hasil studi. Yang kelima, menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya, data dan sumber data. Data, menurut Suharsimi Arikunto 2010 halaman 96 mengatakan bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data itu ada 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, sumber data. Sumber data, menurut Suharsimi Arikunto 2010 halaman 172, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden. Responden itu sendiri adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Nah, populasi ini mencakup seluruh siswa di SD Negeri Ngino 1. Adapun sampel penelitian itu adalah kepala sekolah, wali kelas, dan semua siswa. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, maka data yang diperoleh harus mendalam, jelas, dan spesifik. Menurut Sugiono 2014 halaman 309 menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi kuesioner, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Nah, peneliti dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik kuesioner, dan yang ketiga dokumentasi. Yang selanjutnya, analisis data. Menurut Basrowi dan Suwandi 2009 halaman 209 sampai 210 mengatakan pada prinsipnya analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan mencakup 3 kegiatan bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data itu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan pentransformasian dan kadar dari lapangan. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data itu adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dari pengambilan tindakan. Yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari pertanyaan dan tujuan penelitian. Kemudian data yang telah diproses diambil kesimpulan yang objektif. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan
melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui pengecekan data hasil kuesioner dengan data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi. Nah, pemeriksaan keabsahan data dalam pemerintahan ini menggunakan teknik triangulasi. Sugiono 2014 halaman 372 menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Nah, penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber itu merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Nah, triangulasi sumber ini dilakukan kepada kepala sekolah, wali kelas, dan siswa SD Negeri 1 Segan Sleman. Sedangkan triangulasi teknik itu merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Nah, triangulasi teknik di sini itu yang dimaksud adalah kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.